Baiklah, kita akan belajar tentang konsep nilai mutlak. Apa sih nilai mutlak itu? Kan ilustrasi berikut ini. Silakan lihat, ada mobil dan ada pohon. Bagaimana jarak antara mobil dan pohon? Maksudnya, berapa jarak antara pohon dan mobil A? Ya, benar, 3 meter. Bagaimana dengan mobil B? Ya, benar, 2 meter. Lalu, bagaimana dengan mobil C? Apakah 5 meter? Apakah 7 meter? Jika kamu menjawab jarak antara pohon dan mobil 7 meter, maka kamu benar. Lanjut, perhatikan garis bilangan berikut. Berapakah jarak anak panah dari 0? Panah A, coba perhatikan berapa? Ya, 3 satuan. Bagaimana dengan panah B? Benar, 2 satuan. Lalu jarak C, apakah negatif 2? Salah. Yang benar adalah 2. Kenapa? Negatif 2 itu hanya menunjukkan letak di garis bilangan. Tetapi di sini yang ditanya jarak. Maka jawabannya tentu 2. 2 berapa? 2 satuan. Tidak mungkin jarak itu negatif kan? Jadi bagaimana jarak yang D? Ya, kamu benar, 1 satuan. Dari kedua permasalahan tersebut, bagaimana nilai jarak yang dihasilkan? Jarak yang dihasilkan selalu bernilai positif. Jadi, jika berbicara mengenai nilai mutlak itu, maka berbicara mengenai yang pertama tentang jarak dan selalu bernilai positif. Tidak mungkin kan jarak bernilai negatif? Misalkan, jarak rumah kamu dengan sekolah itu negatif 5 km. Apakah ada negatif 5 km? Tidak, bukan? Yang ada 5 km. Kemudian, simbol mutlak itu bentuknya seperti ini. Itu garisnya lurus, ya kan? Bukan tanda kurung ataupun siku-siku. Ini itu bacanya mutlak. Contohnya, mutlak dari negatif 9. Nah, ingat, apapun yang ada di dalam nilai mutlak hasilnya harus selalu positif. Maka, mutlak dari negatif 9 itu adalah 9. Contoh kedua, mutlak dari 2 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Nah, 2 kuadrat itu berapa? 4. 3 kuadrat itu adalah 9. Maka 4 dikurang 9 sama dengan mutlak dari negatif 5. Mutlak dari negatif 5 itu adalah 5. Contoh ketiga, mutlak negatif 7 dikali mutlak 7 kurang 3 sama dengan mutlak negatif 7 itu berapa? 7. Jadi dia udah keluar dari mutlak ya. Kemudian mutlak 7 kurang 3. 7 kurang 3 itu adalah 4. Nah, mutlak dari 4 itu berapa? 4 sendiri karena dia sudah positif. Jadi tinggal 7 kali 4. 7 kali 4 adalah 28. Contoh keempat, mutlak dari 6 kurang 8 dikurang mutlak 4 dikurang 5. Jadi kita selesaikan satu persatu, yang mutlak satunya dan mutlak yang satunya lagi. 6 dikurang 8 itu adalah negatif 2, maka mutlak negatif 2. Dikurang 4 kurang 5 itu negatif 1, maka mutlak negatif 1. Nah, mutlak negatif 2 itu berapa? 2. Dan mutlak negatif 1 itu adalah 1, maka 2 dikurang 1 itu adalah 1. Selanjutnya, contoh kelima, mutlak dari mutlak 3 dikurang 5 dikurang mutlak 7 kurang 6. Jadi ada mutlak di dalam mutlak ya ini. Jadi biarkan dulu mutlak yang paling luar itu kamu tulis dulu. Kemudian mutlak 3 kurang 5 itu berapa? Negatif 2. Jadi kan masih mutlak negatif 2. Dikurang
mutlak 7 kurang 6 itu berapa? 1, mutlak 1. Kemudian kan masih tanda mutlak itu. Mutlak dari negatif 2 itu berapa? 2. Dan mutlak dari 1 itu adalah 1. Maka tersisa mutlak 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 itu adalah 1. Maka mutlak dari 1 adalah 1. Secara umum, nilai mutlak X dinyatakan dengan mutlak X didefinisikan sebagai mutlak X sama dengan X untuk X lebih besar atau sama dengan 0 dan negatif X untuk X kecil dari 0. Nah, di dalam mutlak X itu tidak harus X ya, bisa saja A, B, C, atau Y, atau bisa juga berupa angka atau sebuah fungsi. Jadi, bagaimana dengan maksudnya definisi tersebut? Jadi kita lihat dulu yang berada dalam nilai mutlak itu positif atau negatif. Kalau misalkan mutlak 6. Nah, 6 itu lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Lebih besar bukan? Maka kita menggunakan definisi yang pertama, yaitu hanya X saja kan? Maka jawabannya adalah 6 saja, yaitu yang positif. Bagaimana kalau misalkan mutlak dari negatif 6? Nah, negatif 6 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0? Lebih kecil bukan? Maka kita menggunakan definisi yang kedua, yaitu yang negatif X. Maka negatif dikali negatif 6. Maka min kali min positif, jawabannya adalah 6. Kesimpulannya, nilai mutlak sebuah bilangan itu selalu positif.